Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru dan Bapak Komite yang saya hormati. Pada hari ini saya selaku kepala sekolah akan presentasikan tentang visi dan misi sesuai dengan pilihan yang ada di BMF. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung Kerja Wari Nugraha kita selalu diberikan kesehatan di jalan untuk mayat umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Ketua Komite yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Guru yang terhormati pula. Pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah ingin mempresentasikan tentang visi misi sekolah SD Negeri 3 Tulungagung. Nah, sebelum lanjut, Bapak Ibu Guru, mari kita awali dengan senyum. Minta cakepnya ya. Di Pematang ada tanaman padi. Tanaman padi berbuah lebat. Selamat datang Pak Nyoman Hadi. Bapak Nyoman Hadi memang hebat. Luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Yang sampaikan selamat datang kepada tim penilaian kinerja kepala sekolah Bapak Nyoman Hadi SPD MPD dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2024 pada hari ini Rabu 18 September 2024. Yang ingin saya bawakan adalah tentang presentasi visi misi SD Negeri 3 Tulungagung sesuai dengan pilihan yang saya ajukan pada platform Merdeka Mengajar. Maksud dan tujuan visi misi presentasi visi misi sekolah adalah yang pertama adalah dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada BMM. Yang kedua sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, oleh karena itu tentang presentasi visi misi ini kami akan jabarkan. Nah, sebelumnya mari Bapak Ibu, apa itu sebenarnya visi? Visi adalah cita-cita atau harapan untuk meraih masa depan. Cita-cita atau harapan, mungkin Bang Adel. Menurut saya visi adalah tujuan yang akan dicapai. Baik, jadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi tentang cita-cita, harapan, tujuan yang ingin dicapai. Nah, mari kita lihat, visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Itu visi. Nah, kemudian apa itu misi? Misi adalah suatu kegiatan atau aktivitas dalam menunjang terlaksananya visi. Aktivitas untuk melaksanakan visi. Pak De. Terima kasih atas waktunya. Jadi berbicara misi itu sebuah gambaran ya yang akan sebagai titik tolak untuk mencapai suatu tujuan. Gambaran atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Tepuk tangannya dulu semua. Baik. Sekarang apa itu misi? Misi adalah langkah-langkah strategis atau tindakan spesifik dan praktis yang akan dilakukan oleh sekolah untuk mencapai visi yang telah kita tetapkan. Langkah-langkah strategis. Karena kita menyusun bagaimana
langkah-langkah strategis. Yang pertama adalah tujuan yang praktis, tujuan yang valid, ya. Spesifik artinya langkah-langkah apa yang kita harus ingin dicapai oleh sekolah, sehingga kita menyusun strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan sekolah yang bermuara kepada peningkatan kualitas pembelajaran sekolah yang bermuara pada sekolah dan siswa. Menggambarkan nilai-nilai dan tujuan pendidikan. Nilai-nilai di sini adalah sesuai dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati di sekolah yang merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas? Apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, saya mohon pendapat kepada Bu Karen. Menurut saya, tanpa adanya visi dan misi sekolah akan kurangnya akuntabilitas. Seperti sekolah akan menurunnya kemajuan di dalam pembelajaran. Ya. Tidak memiliki arah yang kebijakan yang akuntabilitas, ya. Betul. Sekolah tidak memiliki tujuan yang jelas dan seperti kapal tanpa nakoda. Sekolah tidak memiliki arah yang jelas seperti kapal tanpa nakoda. Menurut saya, kalau tidak ada visi dan misi yang jelas di sekolah, sekolah akan menjadi amburadul dan tidak tercapainya tujuan. Mungkin pernah? Apabila sekolah tidak memiliki visi dan misi, maka tujuan pendidikan sekolah tidak mau berjalan dengan lancar. Sekolah tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekolah akan kehilangan identitas. Tepuk tangan dulu kepada Bapak Ibu dan pendapat. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sekolah tanpa visi misi yang jelas, sekolah tidak memiliki pedoman, tidak memiliki arah kebijakan, bangun dibawa kemana sekolah kita, amburadul jadinya. Sehingga oleh karena itu sekolah harus memiliki visi misi yang jelas. Mengapa pentingnya visi misi sekolah? Karena itu Bapak Guru, bagaimana menyusun strategi pembelajaran agar tujuan yang termaktub pada visi misi sekolah bisa tercapai. Yang kedua, meningkatkan. Dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya untuk mewujudkan visinya. Artinya meningkatkan kompetensi baik itu guru maupun siswa. Nah, itu arah dan pentingnya visi misi bagi sekolah untuk meningkatkan kompetensi bagi guru dan siswa. Mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Tentunya di sini dari hasil Bapak Ibu yang lakukan dalam pembelajaran dan evaluasi, tentunya Bapak Ibu memiliki refleksi untuk mendorong perbaikan. Yang salah mari kita perbaiki, yang sudah benar mari kita tingkatkan. Itu tunjanganlah visi misi sekolah kalau kita memiliki visi misi yang jelas di sekolah kita. Membangun identitas. Artinya dengan visi misi yang jelas, artinya sekolah memiliki citra, menciptakan citra atau identitas sekolah untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah kita. Artinya membangun identitas. Mau dibawa kemana sekolah kita? Sehingga masyarakat memiliki penilaian terhadap sekolah kita sesuai dengan visi misi sekolah.
Dan tentu di sini masyarakat berhak menilai apakah sekolah itu berjalan dengan baik. Dan tadi saya sampaikan di sini tentang komponen visi misi sekolah. Yang pertama memiliki tujuan strategis. Tujuan yang ingin dicapai sekolah yaitu dalam jangka panjang. Tujuan yang praktis, inspiratif untuk meningkatkan kompetensi baik itu guru maupun siswa yang ada pada sekolah tersebut. Memiliki nilai-nilai luhur. Visi misi mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu dulu sudah tahu tentang apa itu visi. Ya, profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam bernada kritis. Baik, terima kasih kepada Ibu sudah memberikan pengertian tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan bertaraf kritis. Tepuk tangan dulu. Nah, itu merupakan komponen yang harus ada pada visi misi sekolah, yaitu nilai-nilai luhur yang tercantum pada profil pelajar Pancasila. Yang itu harus kita kembangkan. Keunikan, mengapa sekolah harus menjadi ciri khas? Dengan visi misi sekolah menjadi ciri khas. Tentunya sekolah kita yang ada di sini di SD Negeri 3 Sulamet tentu akan berbeda dengan sekolah yang berada di kota yang ada di kecamatan. Oleh karena itu sekolah harus memiliki ciri khas. Oleh karena itu dalam menyusun visi misi tentunya Bapak Ibu harus dan tim penyusun kurikulum harus mengetahui latar belakang, menganalisis daripada keadaan yang ada di sekolah kita, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik, dari dalam maupun dari luar. Dan tentunya di sini menjadi tujuan sebagai acuan kita untuk menyusun visi misi sekolah menjadi ciri khas kita. Yang keempat adalah sebagai landasan. Tentunya visi misi memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dalam pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, non akademik, keuangan dan infrastruktur. Nah, oleh karena itu bagaimana dalam menyusun visi misi harus memperhatikan komponen-komponen yaitu tentang landasan. Landasan di sini harus kita sepakati karena kita merupakan dasar negara Pancasila, tetap kita mengacu kepada butir-butir Pancasila yang diterjemahkan kepada profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dalam proses penyusunan visi misi, sekolah harus membentuk tim penyusun. Tim penyusun terdiri dari anggota tim adalah kepala sekolah, anggota komite, ya, masyarakat, guru senior. Yang kedua, tujuan tim adalah bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh proses penyusunan visi dan misi serta memastikan mendengar semua pendapat dari masyarakat, guru dan siswa, sehingga dalam penyusunan proses visi misi menjadi lebih valid dan bermanfaat. Yang kedua, harus kita memperhatikan setelah membentuk tim penyusun, harus memperhatikan adalah analisis situasi dan kondisi kebutuhan sekolah. Yang pertama, kita harus evaluasi dari segi internal, menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Itu SWOT, ya, strength, weakness, opportunity dan treatment.
harus kita memperhatikan. Dan dari aspek-aspek yang perlu kita perhatikan adalah dari prestasi akademik siswa, non akademik siswa, dan juga infrastruktur sekolah kita bagaimana bentuknya, budaya sekolah kita bagaimana, dan dukungan sekolah itu bagaimana. Nah, tentunya menjadi aspek-aspek dalam penyusunan proses visi misi sekolah kita. Yang kedua adalah evaluasi internal. Evaluasi eksternal artinya di sini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan yang di daerah, tentang juga perkembangan teknologi yang ada zaman sekarang, kebutuhan pasar kerja, dan tren sosial yang ada pada masyarakat. Nah, ini menjadi proses dalam penyusunan visi misi sekolah kita. Yang ketiga adalah mengidentifikasi nilai-nilai inti. Nah, tentunya yang pertama adalah diskusi nilai. Artinya tim penyusun visi misi sekolah harus melibatkan seluruh komunitas masyarakat untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti yang akan menjadi dasar dari visi misi. Nilai-nilai ini bisa mencakup dari segi kejujuran, keunggulan, kerjasama, ya, inklusivitas, dan tanggung jawab sosial. Nah, itu harus kita perhatikan. Yang kedua, konsensus nilai. Artinya tim penyusun harus memperhatikan konsensus nilai apa yang mencapai kesepakatan tentang nilai-nilai inti yang diadopsi oleh sekolah. Nah, tentunya kita harus perhatikan nilai-nilai kesepakatan yang ada di masyarakat lingkungan sekolah kita, yaitu SD Negeri 3 Tulamben. Nah, setelah memperhatikan tiga hal tadi yang identifikasi nilai, memperhatikan unsur-unsur dari beberapa pendapat, tentunya barulah Bapak Ibu satu tim penyusun merumuskan cita-cita. Merupakan cita-cita yang menjadi visi, yaitu dalam jangka panjang yang ingin dicapai. Nah, baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang kelima, setelah menyusun cita-cita yang disebut dengan visi, barulah Bapak Ibu mengembangkan dan menyusun misi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan aksi nyata. Nah, tentunya di sini dalam menyusun langkah-langkah strategis atau aksi, kita perhatikan bagaimana yang spesifik yang bisa dijalankan di sekolah kita untuk meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana ciri khas sekolah kita agar bisa tercapai dalam kurun waktu 1 tahun ke depannya. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan di sini bahwa visi SD Negeri 3 Tulamben yaitu terwujudnya peserta didik berprestasi dan cerdas berkarakter berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, dari karakter, ya, susunnya di sini tentang visi sekolah yang pertama adalah variabel yang mendukung dalam menyusun visi adalah yang pertama adalah berprestasi, yang kedua cerdas, ketiga berkarakter berlandaskan profil pelajar Pancasila. Mari kita lihat ketercapaian visi berdasarkan variabelnya. Yang pertama berprestasi, yaitu sebagai hasil proses. Prestasi merupakan tolak ukur sekolah kita bagaimana kemampuan kognitif dalam ajang berprestasi baik akademik maupun non akademik, yaitu menemukan kemampuan diri siswa dalam mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermartabat. Itu prestasi. Nah, tentunya sekolah kita sudah menyemangati dalam peningkatan prestasi sekolah beberapa hal yang kita telah dapatkan, yaitu pembinaan kepada siswa seperti non akademik seperti Mesado Bali dan membaca Mapidarte,
cerdas dalam hal ini, variabel yang kedua cerdas tidak hanya kemampuan seorang berpikir, baik dari segi intelektual, emosional, itu adalah cerdas. Sedangkan yang ketiga, variabel yang ketiga adalah berkarakter. Berkarakter ini adalah mengimplementasikan tentang profil pelajar Pancasila yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan berkebinekaan global dalam aktualisasi dalam kehidupan. Nah, ini merupakan variabel-variabel yang mendukung pada visi sekolah kita. Baik, setelah terbentuknya tim penyusun bahwa visi dan misi SD Negeri Gadu Lampon sudah tersusun sesuai dengan kurikulum yang ada kita miliki, yaitu tuntuknya peserta didik berprestasi dan cerdas mewujudkan cerdas berkarakter menanamkan profil pelajar Pancasila. Dalam upaya merealisasikan visi sekolah, SD Negeri 3 Lampon menjabarkan visi sekolah yang berikut. Yang pertama, mengembangkan dan memfasilitasi meningkatkan prestasi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan pihak luar. Nah, artinya sekolah sudah memberikan kesempatan atau dalam peningkatan prestasi siswa, memfasilitasi peningkatan prestasi siswa. Yang kedua, membangun lingkungan yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia sebagai rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Dan tentunya kepada Bapak Ibu, kita sedang melaksanakan kegiatan yaitu membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia. Salah satunya adalah pembinaan puja Trisandil sehingga anak-anak yaitu setiap hari, setiap pagi dan siang bisa memimpin Trisandil dengan baik secara bergilir dari kelas 4 sampai kelas 6. Oke, terima kasih kepada Bu Tengah dan Pak Gedut dari bundanya. Sekarang dulu. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar. Yang keempat, membangun lingkungan sekolah bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai-nilai gotong royong. Nah, di sini mencintai budaya lokal karena kita sudah terapkan kegiatan dengan tutor sebaya setiap hari Kamis mengadakan kegiatan menari dengan program namanya Kenari Kamis Menari. Kelima, mengembangkan kemandirian, nalar, kritis dan berkreativitas dalam memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Nah, kita sudah mengatakan seperti itu. Yang keenam, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan. Yang ketujuh, mengembangkan sekolah ramah anak, lingkungan melalui penyediaan fasilitas bermain, lingkungan yang indah, kantin yang sehat dan sarana sanitasi yang memadai. Nah, lingkungan sekolah sudah kita upayakan, sudah kita membuat alamat sekolah dengan baik dan kelindahan sekolah kita sudah laksanakan dengan baik. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menjaga tetap kebersihan lingkungan. Anak-anak sudah membentuk namanya Satgas Sampah dan Satgas Air. Dan kita lanjutkan. Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama. Baik Bapak Ibu, mari kita diskusikan bersama. Tadi sudah saya paparkan tentang visi dan misi sekolah. Sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu, contoh tindakan konkret apa yang bisa Bapak Ibu lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita. Mungkin saya minta pendapat dari Pak Malik. Terima kasih atas waktunya. Jadi dari apa yang dipresentasikan dari Bapak Kepala Sekolah, saya
Saya selaku guru, saya merasa termotivasi dan untuk melakukan yang lebih baik lagi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. Terima kasih. Kepada keterangan dulu Pak Adi. Yang kedua, Pak Adi. Terima kasih. Di sini contoh tindakan konkret yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengubah strategi pembelajaran dari paradigma lama menuju paradigma baru, sehingga siswa termotivasi dan lebih semangat dari datang ke sekolah dan belajar lebih semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Merubah paradigma lama ke baru, artinya itu merupakan tindakan yang nyata, tindakan yang konkret yang perlu kita lakukan bersama sekolah kita. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan prestasi siswa. Prestasi tentang misi-misi sekolah. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Bapak atas pemaparan tadi. Ini adalah suatu tantangan buat saya untuk lebih giat lagi belajar untuk mewujudkan visi misi sekolah kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jadi tadi sudah Ibu Desa memberikan tanggapan tentang visi-misi yang menambahi lagi sedikit saja. Jadi pada intinya apa yang dipresentasikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang visi-misi masalah pendidikan, jadi saya merasa termotivasi untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik dan nantinya untuk dapat meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Hari ini saya merasa senang mendengarkan pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah. Dengan demikian kami akan siap melaksanakan visi dan misi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dari hasil pemaparan Kepala Sekolah tadi tentang visi dan misi, perasaan kami yang pertama sangat bangga dan gembira. Yang pertama yaitu bangga pada Kepala Sekolah karena telah menularkan ilmu-ilmunya kepada kita semua di sini. Selanjutnya yang kedua, dari visi dan misi tersebut, itu apa yang kita lakukan untuk sekolah ini harus berpijak kepada visi dan misi sekolah sehingga arah dan tujuan bisa tercapai. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah, perasaan saya sangat senang. Jadi saya merasa terpacu untuk melaksanakan visi-misi tersebut di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada waktu hari ini. Apa yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang visi dan misi, saya selaku guru akan siap, merasa senang dan bangga akan melakukan untuk kemajuan sekolah ini. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, dari beberapa pendapat Bapak Ibu tentang visi misi sekolah, saya pun merasa senang karena komitmen Bapak Ibu guru dalam meningkatkan pendidikan kita, kemajuan sekolah kita sesuai dengan visi misi sekolah kita. Untuk selanjutnya minta pendapat kepada Bapak Komite tentang perasaan beliau di saat mengikuti presentasi visi dan misi sekolah. Untuk waktu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami selaku orang tua. Perasaan saya setelah mengikuti presentasi visi dan misi sekolah dapat beragam tergantung pada bagaimana visi-misi tersebut disampaikan serta bagaimana mereka merasa dihubung dengan tujuan yang diuraikan. Berikutnya ada beberapa kemungkinan perasaan mungkin dirasakan oleh para orang tua, bangga, optimis, terinspirasi, tenang dan percaya. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih banyak atas pendapatnya. Tentu saya juga merasa senang dan bangga atas pendapat Bapak Ibu guru. Tentunya apa yang Bapak sampaikan tadi, mari kita menjadi komitmen bersama
untuk meningkatkan prestasi sekolah dan prestasi siswa. Sekian dan terima kasih. Saya hadir dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.